Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Mari kita sambut hari ini penuh dengan ucapan syukur. Sejenak kita akan mendengarkan firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan kita di dalam kehidupan kita di satu hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita yang menjadi renungan harian HKBP Kamis 12 September 2024 terambil dari Kejadian pasal 41 ayat 52. Beginilah firman Tuhan. Anaknya yang kedua dinamainya Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat keturunan di negeri kesengsaraanku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada peribahasa yang mengungkapkan manusia mati meninggalkan nama. Hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa nama punya peranan penting di dalam kehidupan kita. Nama tidak sekedar nama, tapi punya arti dan punya sifat. Nama diberikan sebagai identitas dan tidak terlepas dari konteksnya. Nama mengungkapkan suatu cerita tentang kehidupannya dan juga kehidupan masa depannya. Kita dapat bercerita banyak tentang diri seseorang melalui sebutan atau panggilan yang ditujukan kepadanya. Dari nama seseorang kita bisa mengenal orang itu, dan dari namanya juga kita dapat mempelajari sifat dan karakternya. Pemberkatan yang dilakukan para imam terhadap bangsa Israel bukan sekedar permohonan kepada Tuhan atas nama Israel, namun merupakan sarana untuk menyampaikan suatu kuasa kepada umat atau suatu pengaruh terhadap mereka. Bisa kita baca di dalam Bilangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-27. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, dan aku akan memberkati mereka. Saudara-saudariku yang kekasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nama Efraim di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, artinya berbuah 2 kali lipat. Yang diungkapkan dalam nats renungan kita hari ini mau menggambarkan bagaimana perjalanan kehidupan Yusuf yang menderita cukup lama, hampir kurang lebih 13 tahun lamanya di tanah Mesir. Ia dijual oleh saudaranya. Dia menjadi budak. Dia difitnah hingga masuk ke dalam penjara. Bahkan dia dilupakan dan ditinggalkan. Namun Tuhan memulihkan keadaannya, memberi jabatan penting di tanah Mesir. Nama Efraim menggambarkan berkat yang diberikan Tuhan kepada Yusuf di negeri di mana ia mengalami penderitaan yang cukup lama. Tetapi Tuhan Allah sanggup membawa kebaikan yang tak terduga di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Saudara-saudariku yang kekasih, dan kalau kita mengikuti perjalanan Efraim di hari kemudian, maka Efraim menjadi bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa di dalam perjalanan bangsa Israel. Saudara-saudariku yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita disebut orang Kristen atau pengikut Kristus yang mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi menjadi perenungan buat kita, apakah kita sudah menunjukkan karakter atau identitas sebagai pengikut Kristus, atau hanya sekedar nama saja sebagai pengikut Kristus? Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat 26b dituliskan,
Di Antiochialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa mereka disebut Kristen? Karena mereka menunjukkan jati dirinya sebagai pengikut Kristus. Sebutan Kristen tidak asal nama, tetapi mereka wujudkan di dalam tindakan mereka, di dalam meneladani apa yang sudah diperbuat oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan. Kasih Kristus tercermin di dalam setiap tindakan mereka. Seharusnya itu jugalah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Begitu jugalah yang diinginkan oleh Tuhan. Nama jangan hanya sekedar nama sebagai pengikut Kristus, tetapi kita juga harus menunjukkan jati diri kita sebagai pengikut Kristus. Kiranya kasih Kristus tercermin di dalam kehidupan kita hari ini. Amin.